Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Timnas Indonesia vs Bahrain dengan permainan yang seru dan saling serang menyerang. Indonesia gagal menang, hanya bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Sebuah hasil yang dirasa sangat menyakitkan karena terjadi akibat wasitnya. Lagi-lagi wasit nyebelin, sesuatu yang pastinya akan menjadi trending topik ya, sebab keputusannya ya, dan kelakuannya. Jadi memang tidak elok. Ditambah lagi pemain-pemain Bahrain ya, minta ampun, bahkan membuat Miss Helger kaget setengah mati ya. Ini adalah debut pertama dari Miss Helger. Ternyata dia nggak menyangka ya, kejadian semacam ini itu terjadi ya. Jadi pemain kesenggol sedikit jatuh, dan wasit pun nyemplit. Tapi kalau Indonesia, kalau nggak pelanggaran berat nggak disemplit ya. Melihat segala hal yang ada seperti ini, pastinya Pak Erick Thohir nggak akan tinggal diam, terutama buat melabrak AFC. Dan jangan lupa ya, PSSI dengan fan-nya yang jutaan ini akan melaporkan langsung ke FIFA perihal masalah ini. Karena apa? Laporan kayak AFC adalah sama aja, karena AFC itu isinya aja kebanyakan orang-orang Timur Tengah yang modelnya, tipenya sama seperti itu. Dan lagian Indonesia harus mengalami kesialan ya ketika melawan tim Timur Tengah ini ya. Tim Bahrain bukan karena mereka hebat, tapi lebih daripada faktor non tenis yang bikin Indonesia gagal menang ya. Sejatinya harus diakui lah, di babak pertama Garuda mainnya nggak begitu bagus, dan ini faktanya karena banyak yang nggak jalan dari taktik Sintayong. Walaupun akhirnya sukses juga bikin gol ya, gol penyelamat atau gol menjadi imbang dari Ratnangun. Tapi di babak kedua praktis permainan Indonesia jauh lebih bagus, terutama dengan masuknya Eliano Reger dan Rizky Ridho. Sampai pada satu momen ya, strike ya, berhasil membuat Indonesia berbalik unggul lewat tendangan yang akurat. Tetapi ketika kemenangan itu udah di depan mata, Bahrain mampu menyamakan kedudukan jadi 2-2. Alhasil membuat posisi Indonesia untuk saat ini terlempar ke peringkat 5 klasemen sementara. Nah, sebenarnya 1 poin dari Bahrain ini udah seperti target yang diberikan oleh PSSI kepada Sintayong. Akan tetapi sejatinya Indonesia itu sudah bisa menang kan, dan bawa poin penuh. Namun seperti biasa ini terjadi perampokan ya, perampokan dari wasit dari poin Indonesia. Kenapa saya begitu? Ya, karena di dalam perpanjangan waktu itu, dalam 90 menit itu plus 6, ini sudah 98 sampai 99 itu wasit botak itu tidak menyemprit-nyemprit. Nah, ini kan kelihatan banget berpihak sama Bahrain, terutama di momen pelanggar ringan dan sedang ya. Kalau yang melakukan ya, lebih 6 menit ya, itu sampai hampir 10 menit baru ditiup. Itu pun Bahrain baru memasukkan dulu, baru ditiup ya. Jadi kemungkinan besar kalau sampai pagi Bahrain itu nggak masukkan, mungkin wasitnya nggak niup-niup itu. Nah, inilah hal yang sangat menyakitkan bagi kita semua, dan ini juga pengalaman berharga bagi Miss Helger secara pribadi, sebab pastinya merasa
sangat kaget ya dengan segala situasi yang baru, pertama kali yang dia jalani di Bahrain, dan apapun alasannya ya, itu sudah berlalu. Kami sebagai fan dan pecinta timnas lupakan ya, karena langsung berangkat ke Cina. Nah itu sepakat ya, tinggalkan Bahrain turut-turut kalah terus, tidak ada poin. Nah ini ada pertaruhan dari pelatihnya, terakhir kali kalau lawan Indonesia kalah dia langsung di game over. Dan menurut hitung-hitungan Indonesia harus bisa menang ya, mendapat poin penuh agar supaya peringkat kita naik gratis. Kalau sampai posisi ini bertahan di posisi 5, ini berbahaya karena posisi 6 dan 5 itu akan tergeser ya, tidak bisa masuk ke babak 4. Yang masuk babak kualifikasi 4 adalah 3 dan 4 ya. Mudah-mudahan dengan Cina bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Merdeka.